plastik mah bisa kayak bisa. Karena akeh ya kudu disemprot. Ya namun padu anu mah lagi ditanggul we ka di kanduran. Waktu mau kemana rumah tembak berdua anak tuh. Ada itu. Masuk sampai terlalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Satria Biru, jumpa lagi di channel YouTube kami Damkar Kodam Cirebon. Kita menerima laporan langsung didatangi oleh Ibu Suwarni, langsung datang ke CC, ke Comment Center kami 113 di Jalan Sumpah Pemuda nomor 6, melaporkan bahwa ada sarang tawon di rumah beliau, tepatnya di Jalan Sukasari Gang 5. Ya, beliau melaporkan bahwa ada sarang tawon Vespa Finish di rumah beliau yang mengakibatkan suami beliau terkena antupan atau sengatannya atas nama Pak Sartono ya Pak ya. Ya, sampai berapa antupan Pak? Lebih banyak. Lebih dari 5 Pak. Lebih Pak. Kronologisnya gimana Pak? Ada mungkin kurang 20. Awalnya gimana awalnya Pak? Saya tuh kan lagi pindah jemuran Pak. Saya pindah jemuran. Nah, dari jemuran itu saya mau narik karena tiangnya rada miring sedikit, tak tarik pakai kawat ya. Mau tak paku ke resplang yang satunya. Resplang. Nah, resplang tuh lurusnya sama ini sarang tawon itu. Tapi saya belum sempat. Karena saya tahu ada tawon tuh 1-2 tuh sana terbang sana sini, tapi kelihatannya hanya 1-2 kiranya. Ya kalau banyak sih, kalau 5 saja. Iya. Mungkin nggak begitu takut. Iya. Lanjut. Tahu-tahu maksudnya mau tak usir dulu ya 5 ini. Pakai seng. Atas ada seng. Begitu tak taruh seng keluar semua. Nyerang saya. Bapak terus lari ke dalam rumah? Enggak, saya sempat ini nahan sama seng. Tak tahan gini tetap gue. Seng tak lempar, ngerayak semua. Ya saya gini-gini terus. Ini terus kebetulan tangganya itu dekat dengan posisi saya duduk. Jadi sekitar 1-2 meter lah. Saya berdiri turun, dikejar. Nah istri saya sampai kena dia 2 gigitan. Ngejar saya turun tuh. Dia sempat gigit istri 2 kali. Gitu. Terus selanjutnya itu Bapak ke rumah sakit? Tadinya terus saya tahu, begitu saya turun, saya pakai balsem caplang tuh. Saya buat seperti ini, seperti minyak rambut gitu. Karena saya pengalaman dulu pernah diintub di sana. 5 tempat, ya, terus panas badan tuh. Iya, 5 antupan nih, terus saya ke puskesmas, diobati langsung sembuh karena hanya 5. Kalau ini kayaknya puluhan, Pak. Di kepala, di badan, ya, badan semua. Termasuk ibu juga kena berarti? Iya, kena. Akhirnya terus malamnya bawa ke rumah sakit. Terus tadinya mau sudah disuntik antibiotik Pak? Iya, disuntik ini. Jadi kasih obat. Tadinya mau suruh merawat. Cuma situasi di rumah ini, anak saya yang itu juga habis kecelakaan, harus diurusi. Ada cucu kecil 1, jadi kalau saya dirawat nggak ada yang nungguin, yang itu harus diurusin ke belakang. Harus Tapi sekarang gimana Bapak? Kok badannya, keadaannya? Udah ada masih sakit, meriang, masih yang pusing? Sakit leher ke atas saja. Masih pusing? Tapi sudah enggak. Obatnya masih ada Pak? Masih ada, masih diminum aja terus Pak? Nanti obatnya istri kan lebih nanti. Nanti tambahkan terus sampai habis. Iya. Nanti obatnya terus dihabisin Pak sampai berlanjut sampai udah nggak kerasa lagi pusing gitu Pak. Ya, tapi badan udah nggak meriang-meriang Pak? Enggak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas ceritanya Pak, kronologinya. Jadi kita akan memberitahu sedikit tentang ini Pak. Ini adalah tawon Vespa Finish. Dia berbeda dengan lebah. Ya, kalau lebah menghasilkan madu, kalau dia hanya menambah koloni dan berbanyak telur dan ulatnya. Ya, lanjut. Tawon Vespa Finish ini memiliki panjang tubuh 5-7 cm. Dan ciri-ciri utamanya dia memiliki cincin kuning di abdomennya, di perutnya. Nah, ini dipastikan tawon Vespa Finish. Ya, mereka sebenarnya habitatnya di hutan, ya. Karena di hutan sudah ada banyak perambahan, akhirnya mereka lari ke permukaan penduduk. Yang mereka makan adalah sisa makanan manusia. Apa itu? Nasi yang dibuang, lauk pauk yang dibuang, sisa makanan, terus bangkai, sampah yang mereka makan. Nah, alhamdulillah kita sekarang udah ada Pak RT ya, Pak Ramli, sama Pak RW juga. Bukan? Calon Pak RW. Ya. Ya. Nah, alhamdulillah ya, ini udah ada calon RW dan Pak RT udah datang sini karena
adanya tahun festival finish di lingkungan Jalan Sukasari ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan bahayanya ini bisa mengakibatkan menghilangkan nyawa. Ya, karena 2 antupan saja ketika kita tidak dalam kondisi badan tidak fit, ini bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal. Ya, yang dilakukan tindakan pertama oleh Pak Sartono ini udah benar, langsung pergi ke rumah sakit ya atau ke puskesmas. Ya, lanjut nanti ke depannya tolong dihimbau kepada warga sekitar sini ya untuk tiap hari Sabtu dan Minggu ditingkatkan lagi minat gotong royongnya, kerja bakti, bersihkan solokan, jangan buang sampah sembarangan. Ya kalau buang sisa makanan manusia kayak nasi atau lauk pauk, masukkan dalam kantong plastik lalu diikat. Ya, karena jangan memberikan kesempatan mereka untuk makan. Paham, Pak? Ya, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Lanjut, nanti ke depannya ketika ada sarang tawon festival finish yang dengan bentuknya seperti ini dan warna kecoklatan dengan tawon seperti ini, tolong jangan ditangani sendiri. Ya, apalagi diganggu. Ya, karena tawon festival finish ini sifatnya penendam. Nah, jadi ketika ada yang merusak, ya siapapun yang lewat sarangnya, mereka akan serang. Dan ketika menyerang, mereka tidak sendirian, tapi banyakan. Kenapa? Karena ketika mereka menyerang, mereka melakukan carian pertemanan, feronom namanya. Kalau udah menempel pada anggota tubuh kita, kemanapun kita lari, pasti kejar. Dan semuanya pasti ngikut. Seperti itu. Ini bahayanya. Waduh, serangannya. Ya, ngeri, serangannya Pak. Ngeri apa ya? Ngeri, Pak. Ya, karena melihat udah, waduh, kayak gini apa? Iya, Pak. Sedih, Pak. Saya juga udah pernah. Saya juga udah pernah, Pak. Gini-giniin, Pak, sampai. Iya, ya. Tadi kita sudah katakan, Pak, itu bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal. Ya. Terus mereka ini cari makannya soliter sendiri. Jaraknya 100 sampai 200 meter dari titik sarang. Dan ketika mereka lagi cari makan, mereka tidak begitu agresif. Tapi ketika mereka dekat dengan sarang, mereka sangat-sangat agresif karena melindungi koloninya. Ya, jadi untuk kedepannya, ketika nanti ada warga menemukan sarang tawon ini, segera laporkan ke kami, ke call center kami 113 atau ke public comment centernya 112. Ya, jadi segera laporan, terus langsung kami tangani. Seperti itu. Ya, Pak ya. Sampai segini kira-kira berapa bulan? Nah, ini yang kita lihat dan kita perhatikan dari sap-sap pembentukannya ini udah 3 bulan, Pak. 3 bulan? Udah 3 bulan ini. Oh, saya memang tahu, Pak, sering di kebun. Ya, ini udah 3 bulan. Ada 1-2 itu. Pikir saya, ya udahlah kalau hanya 1-2 gitu. Nah, adapun biasanya kan warga, kalau zaman dulu biasanya kan ngejemur nasi tuh, Pak. Ya. Nah, ini jadi makanan mereka. Kalau mau jemur nasi, ditutupin pakai saringan tuh, jaringan buat nanak nasi biar mereka nggak bisa ngambil. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Nanti ke depannya ketika Bapak ada atau warga yang ada nggak antuk lagi, ya jangan usah panik, ambil kartu ATM atau benda yang pipih atau KTP, tekan, diambil jarumnya, ya, kompres pakai es batu sampai 2 jam, terus minum antibiotik, perda radang, perda nyeri, dan anti alergi. Dan lebih baik lagi pergi ke puskesmas atau rumah sakit. Ya, nanti itu mau tak tutup nih, Pak. Ya, tak tutup tempatnya itu tadi. Tapi udah bersih semua, Pak. Udah kami bersihkan semua, dan insya Allah supaya nggak kembali lagi. Ya, ini kenapa kita melakukan evakuasi malam hari? Ini dipastikan ketika malam hari tawon festival finish ini semua masuk ke dalam sarang, Pak. Tidak ada yang di luar. Kalau kita evakuasinya siang hari, udah pastikan ada yang di luar. Dan satu yang lolos dari evakuasi kami itu bisa berpotensi membuat sarang lagi. Dan insya Allah ini nggak ada yang lolos, Pak. Ya, jadi udah aman, nggak usah tutup lagi, tinggal nanti genteng yang bocornya diberesin aja, Pak. Oh iya. Ya, kalau ada yang bocor gitu. Ya, jadi Bapak udah aman. Udah aman. Ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan, Pak. Ya. Ada yang mau disampaikan, Pak RT? Cukup. Pak calon RW, Pak siapa? Pak Selamat. Pak Selamat. Secara umum, secara atas nama warga Sukasari, saya banyak mengucapkan terima kasih atas tanggapan dan tindakan secepatnya yang menjadi tugas dan kewajiban Bapak, sehingga masyarakat di sini akan mengetahui dampak dari sengatan tawon ataupun dampak yang lain, sehingga akan memberi pengalaman atau memberi didikan ke kita semuanya. Hanya itu aja yang bisa kita sampaikan. Kemudian kedepannya
masyarakat di sini akan mengetahui dampak dari tawon tersebut dan dampak-dampak yang lain, sehingga dalam bentuk bencana ataupun apa kan kita selalu tanggap dan selalu komunikasi dengan Damkar Kota. Siap. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Selamat, Pak Satono ya. Terima kasih. Terima kasih. Sobat-sobat Satria Biru, tonton terus kegiatan kami di channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share-nya, dan ikuti kami, follower di Instagram kami Damkar_Cirebon. Damkar Kota Cirebon, jaya.